ekonomi tidak boleh macet, tidak boleh mati. Oleh sebab itu Presiden mengatakan ekonomi harus tetap bergerak, tetapi tetap di dalam kerangka protokol kesehatan itu. Kemudian perlu dia lakukan relaksasi. Relaksasi itu bukan berarti lalu melanggar protokol kesehatan. Dari penurunan kasus di DKI, memang pembatasan sosial berskala besar yang di daerah Jakarta itu sudah memberikan hasil, tapi kan hasilnya belum konsisten. Nah, ini yang perlu dicermati bahwa kita jangan terlalu euforia dulu. Larangan mudik belum dicabut, PSBB di sejumlah daerah justru diperpanjang. Tapi Kementerian Perhubungan malah memperbolehkan semua moda transportasi publik kembali beroperasi dengan sejumlah syarat. Kebijakan ini menindaklanjuti surat edaran Menko Perekonomian untuk melonggarkan transportasi. Dalihnya agar perekonomian nasional tetap berjalan di tengah pandemi. Apakah ini sebuah kontradiksi atau sebenarnya apakah akan efektif jika PSBB dilonggarkan dengan cara memperbolehkan semua moda transportasi publik untuk beroperasi kembali? Kami membahasnya dalam Dua Arah malam hari ini bersama saya, Cindy Sestiarani. Belum sebulan penutupan moda transportasi antar provinsi baik darat, laut maupun udara untuk menekan penyebaran virus corona, namun pemerintah membukanya kembali dengan alasan agar perekonomian tetap berjalan. Pelonggaran transportasi ini diberikan kepada penumpang dengan kriteria tertentu, antara lain pejabat dan pebisnis. Presiden mengatakan ekonomi harus tetap bergerak, tetapi tetap di dalam kerangka protokol kesehatan itu. Itulah yang disebut relaksasi, karena di berbagai tempat itu berbeda. Sikap pemerintah yang terkesan tidak tegas terhadap kebijakan yang sudah diambil membuat gamang masyarakat. Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyebut dibukanya moda transportasi bukan berarti masyarakat diizinkan mudik lebaran. Seolah-olah masyarakat boleh mudik dengan syarat tertentu atau adanya pelonggaran. Saya tegaskan, tidak ada perubahan peraturan tentang mudik. Artinya mudik dilarang. Pelonggaran transportasi dengan mengizinkan kembali perpindahan warga antar provinsi tentu berdampak pada meningkatnya aktivitas di tengah masyarakat. Pakar epidemiologi UI menyebut belum saatnya pemerintah beryuforia melihat penurunan kasus di DKI karena peningkatan kasus di wilayah penyangga DKI masih tinggi. Dari penurunan kasus di DKI, memang pembatasan sosial berskala besar yang di daerah Jakarta itu sudah memberikan hasil, tapi kan hasilnya belum konsisten. Sedangkan seperti kemarin Bekasi lompatannya tinggi sekali. Jadi ini yang perlu dicermati bahwa kita jangan terlalu euforia dulu. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sejak awal dilakukan untuk membatasi ruang gerak masyarakat demi menekan penyebaran virus corona. Lalu, tepatkah langkah pemerintah melakukan pelonggaran PSBB saat ini? 4 narasumber kami akan membahas tema pelonggaran PSBB. Tepatkah? Saya akan sapa satu persatu. Yang pertama ada Ibu Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan. Kemudian Pak Dedi Arahim, Wakil Wali Kota Bogor, Jawa Barat. Pak Ahmad Baidowi, anggota DPR RI dari fraksi P3. Dan Pak Cecep Darmawan, pengamat kebijakan publik, serta Sekjen Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara. Kita akan buka diskusi ini dengan pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang meminta seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju untuk berupaya dengan segala daya menekan angka atau kurva penyebaran COVID-19. Target kita di bulan Mei ini harus betul-betul
tercapai sesuai target yang kita berikan, yaitu kurvanya sudah harus turun dan masuk pada posisi sedang di bulan Juni, di bulan Juli harus masuk pada posisi ringan dengan cara apapun. Bulan Mei, Presiden meminta kurva penyebaran COVID-19 turun atau ditekan. Tapi kenapa Kementerian Perhubungan justru memperbolehkan semua moda transportasi publik untuk beroperasi? Bu Adita, apa latar belakang dari kebijakan ini? Padahal Presiden minta Mei segera turun kurvanya. Ya, baik. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ya, Bapak Doni Monardo. Ini penyediaan transportasi ini sebenarnya menindaklanjuti apa yang ditetapkan dalam Surat Edaran Gugus Tugas nomor 4 yang diumumkan pada tanggal 6 Mei yang lalu. Bahwasannya di situ kemudian diberikan kriteria pembatasan bagi penumpang yang akan bepergian di masa pandemi COVID ini yang ditetapkan oleh gugus tugas. Jadi pada prinsipnya kami sebagai kementerian yang menyelenggarakan transportasi ini pada prinsipnya adalah menindaklanjuti apa yang ditetapkan oleh gugus tugas. Dan tentunya penyediaan transportasi yang kami lakukan ini haruslah mengimplementasikan protokol kesehatan yang ketat. Dan ini semua sudah kami tuangkan di dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 18 tahun 2020 dan kemudian diturunkan lagi dalam Peraturan Menteri nomor 25 yang kemudian setelah surat edaran dari gugus tugas itu keluar, Mbak Cindy, kami tindak lanjuti lagi dengan adanya surat edaran dari 4 dirjen di Kementerian Perhubungan yang akan mengatur pengendalian transportasi di semua moda, baik itu darat, laut, udara, dan kereta api. Prinsipnya adalah pembatasan. Jadi ini bukan mengembalikan transportasi seperti saat sebelum pandemik, terbuka untuk semuanya. Karena ini prinsipnya pembatasan. Modanya dibatasi, armadanya, trayeknya dibatasi, dan juga kapasitas penumpangnya dibatasi. Baik Bu Adita, meskipun ini dalam konteks dibatasi, pembatasan untuk beroperasi kembali transportasi publik, tapi kan masih ada juga kebijakan bahwa ini kita masih dilarang mudik selama pandemi. Tidakkah ini akan justru kontradiktif antara satu kebijakan dengan kebijakan yang lain? Ya, sudah ditegaskan bahwa mudik itu tetap dilarang, ya. Perjalanan mudik itu tetap dilarang, tidak ada pengecualian dan tidak ada diskresi. Yang diperbolehkan adalah bepergian sesuai dengan ketentuan dan syarat yang ditentukan oleh Surat Edaran nomor 4 Gugus Tugas. Jadi ada 3 kriteria penumpang yang boleh bepergian dengan syarat-syarat kesehatan dan kemudian tentunya adalah izin atau surat tugas dari instansi dan perusahaan masing-masing. Jadi ini yang kemudian kami ambil sebagai referensi, bukan sebuah keputusan yang dilakukan sendiri oleh Kementerian Perhubungan. Demikian, Cindy. Oke, Bu Adita, tapi dengan syarat yang diberlakukan, dengan syarat-syarat tadi yang disebutkan oleh Bu Adita, apakah itu menjamin bahwa memang betul nanti akan mengikuti aturan ini bahwa pembatasan operasional moda transportasi publik akan berjalan seperti yang diinginkan, tidak ada kebocoran-kebocoran? Ya, tentunya kami kemudian melakukan juga yang namanya pengawasan dan pengendalian serta penindakan. Di surat edaran gugus tugas juga sudah disebutkan bahwa dalam rangka pengendaliannya dibentuk tim gabungan yang terdiri dari TNI Polri, kemudian juga pemerintah daerah, dari gugus tugas sendiri, dan semua stakeholders termasuk operator dari transportasi. Jadi ini memang akan melibatkan seluruh unsur agar pengawasannya menjadi komprehensif dan kemudian tidak membuka celah bagi anggota masyarakat untuk menyalahgunakan ketentuan ini. Demikian, Cindy. Oke, saya ke Pak Dedi, Wakil Wali Kota Bogor. Pemerintah daerah selama ini kan selalu berupaya untuk mencegat orang-orang yang datang dari daerah epicentrum atau zona merah datang ke wilayahnya. Tapi dengan adanya beroperasi kembali moda transportasi meskipun dalam hal ini terbatas, apakah ini akan mempersulit bagi kepala-kepala daerah untuk membatasi lalu lintas atau keluar masuk warga dari epicenter, Pak? Ya, tanpa adanya rekomendasi yang baru pun sebetulnya kita sudah sulit ya, karena dari 8 sektor yang dikecualikan di dalam PSBB, ternyata masih ada beberapa sektor, terutama di sektor industri yang mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Jadi salah satu itu masukan ya, di mana kami merasa efektivitas pelaksanaan PSBB ini menjadi berkurang. Padahal dari 8 sektor yang dikecualikan ini kan merepresentasikan 75% kehidupan kita sehari-hari. Nah,
kalau kemudian diberikan rekomendasi lagi, diberikan relaksasi lagi, bagaimana kami bisa mengendalikan laju pertumbuhan penyebaran COVID-19 di daerah? Padahal terus terang buat kami di daerah kan mempersiapkan sisi kuratif dari sisi kesehatan. Itu pun sulit karena sumber daya yang kami miliki juga terbatas. Termasuk juga sarana kesehatan, kemudian juga para petugas medis dan kesehatan yang sangat terbatas. Nah, kami menghindari bahwa tingkat laju pertumbuhan penyebaran COVID ini pada saat ini meskipun seolah-olah kelihatan melandai, sebetulnya semu. Kenapa? Karena kami masih menunggu hasil dari spesimen swab test yang menunggu Baik, di Pak laboratorium Dedi. untuk kemudian dianalisis. Artinya dengan kebijakan ini, menurut Pak Dedi? Ya, sebaiknya kalau menurut saya kan sudah jelas ya. Batas waktu status kebencanaan nasional corona ini kan jelas 29 Mei. Nah, kenapa kita tidak tekan saja? Kenapa kita tidak optimalkan saja waktu yang ada untuk kemudian mencegah penularan yang lebih masif lagi? Harusnya dioptimalkan. Pak Baidowi, tanggapan Anda soal kebijakan ini? Ya, terima kasih Mbak. Kalau ingat lagu Poco-Poco, ya beginilah kebijakan transportasi kita saat ini. Gitu. Terus terang saja, ketika kemarin pemerintah secara tegas melarang semua akses transportasi, bilang kita cukup mendukung. Artinya apa? Memang benar-benar diputus. Supaya apa? Perpindahan orang, ini kan yang diwaspadai pada persoalan COVID ini adalah perpindahan orang. Kalau perpindahan barang kan memang sudah dilakukan. Namun kemudian dengan bahasa penjabaran dari aturan inilah, penjabaran dari itulah Budita, itu sama aja. Apa? Transportasi orang diperbolehkan dengan gaya apa? Protokol kesehatan dan semacamnya. Memang menjamin semuanya terdeteksi. Wong, ingat nggak waktu COVID-19 masuk pertama kali ke Indonesia, itu kan WNA. Dari Malaysia masuk ke Indonesia, pulang lagi ke Malaysia tidak terdeteksi di bandara. Terdeteksinya apa? Mereka ngaku. Baru ketahuan kelabakan di Indonesia. Jadi apalagi kebijakan ini tidak konsisten ya Pak? sangat tidak konsisten. Kasihan kami teman-teman di daerah. Contoh sekarang, larangan mudik itu masih diberlakukan. Iya, memang pelonggaran itu tidak untuk mudik. Siapa yang menjamin? Wong tidak ada pelonggaran aja, jalan-jalan tikus itu masih jebol. Banyak pemudik lewat dari situ. Apalagi menggunakan mekanisme pelonggaran. Saya misalkan berdasarkan surat tugas datang ke satu daerah, memang tidak berdalih mudik. Tidak konsisten. Tapi bisa saja digunakan untuk mudik di situ. Siapa yang mau menjaga itu? Mengawal itu siapa? Oke, Pak Baidowi, saya ke Prof. Cecep. Prof, apakah kebijakan ini tepat dilakukan di tengah situasi saat ini oleh pemerintah? Sementara kita juga masih berjibaku untuk bisa melandaikan kurva penyebaran. Ya, saya melihat bahwa ini ciri bahwa selama ini kita belum punya yang namanya dengan grand design penanganan COVID secara utuh, ya. Atau dengan kata lain, blueprint-nya belum begitu jelas. Sehingga ini antar sektor, antar kelembagaan seringkali menafsirkan aturan itu dengan aturan masing-masing. Yang kedua, ya harusnya kan ini menjadi one gate system dalam sebuah public policy. Ya, sehingga harus konsisten apa yang dinyatakan, apa yang dituliskan, apa yang diaturkan itu dengan implementasi di lapangan. Yang kasihan itu adalah para pelaksana-pelaksana di daerah. Ya, seakan-akan ini ada dualisme aturan, gitu ya, ada inkonsistensi aturan. Mungkin pemerintah baik, ada niat baik pemerintah pusat itu ya dalam rangka soal menjalankan kembali perekonomian nasional dalihnya. Perekonomian nasional. Tetapi ini kelihatannya terlalu terburu-buru. Ya. Nah, terlalu terburu-buru padahal butuh waktu untuk mengklirkan dulu. Sebetulnya kita butuh relaksasi itu pada tingkat, pada segmen mana. Oke. Gitu ya. Jadi harusnya apa yang dilakukan sekarang, Prof. Cecep? Ya, masih dilanjutkan sampai 29 Mei seperti kata Pak Dedi? Ya, saya pikir begini. Memang aturan bisa fleksibel dalam pengertian bisa diubah dalam pemahaman-pemahaman tertentu ya. Tetapi harus konsisten bahwa ada ukuran-ukuran atau indikator atau dimensi ini bisa dilakukan relaksasi itu di mana. Yang kedua, jangan sampai relaksasi itu sifatnya menabrak aturan yang sudah ditetapkan. Gitu. Toh sebelum relaksasi pun kan sekarang PSBB ya sebetulnya longgar-longgar saja. Ya, ada 8 sektor tadi
Pak Wakil Wali Kota sudah menyatakan dan itu juga berjalan gitu. Yang terpenting itu bagaimana sebetulnya kita semua elemen bangsa, satu sadar diri, kedua sabar, disiplin, konsisten terhadap apa yang kita nyatakan. Gitu. Baik, kebijakan pemerintah dinilai tidak konsisten terkait dengan pelonggaran PSBB, tapi juga ingin melandaikan kurva. Bahkan pelonggaran PSBB dinilai akan menciptakan banyak pelanggaran. Kami bahas lepas jeda di Dua Arah.